Nah, file ini udah dibuka belum sama kamu? Tangannya kotor. Udah dibuka belum? Tadi udah dilihat sekilas-sekilas. Ya jangan sekilas makanya. Nah ini di data, bisa didata nih, bisa nggak? Ngerti nggak kamu datanya? Enggak, jadi di PPK. PPK. Yang PPK. PPK dengan wilayah cakupan PPK. Wilayah dengan PPK. Firman tuh udah bisa. Nah, jadi nggak ngerti sama dengan orang itu. Sok ini dibawa lagi. Kalau bisa mah selesai nih ya sampai jam 4 ya. Iya, Pak. Nah, itunya di print dulu apa namanya? Format tabelnya yang program backup. Udah belum? Oh, udah di-download tapi belum di-print. Ya, jadi nggak bisa kamu kerjanya. So, makanya cepat terus print. Iya, Pak. Nah, ini pada dimatikan nih ya, mikrofonnya ya. Video masih pada mati, beberapa mati, mikrofonnya banyak yang mati. Pesertanya baru 29 ya. Masih 11 yang belum hadir. Ketua kelasnya itu siapa nama? Ketua kelasnya malah belum masuk ya? Sudah Pak, ini ada Gerald sama Yohana. Oh, Gerald ada. Yohana mana? Pak. Nah, Yohana ada. Yohana dengan Gerald ini baru 32 ya? Ya Pak, lagi tadi udah disuruh kelas Pak. Ya, lagi diajak-ajakin lagi Pak. Kenapa harus diajak ya? Kalau di kampus kan males pergi ke kampus ya, karena harus bayar angkot, naik motor, lagi sibuk di rumah. Nah kalau sudah di rumah, ada kesibukan apa lagi ya? Saya tuh lagi mau belajar dari kaum milenial tuh, sehingga nggak bisa ikut kuliah. Kenapa ya? Kenapa Gerald dengan Yohana? Kalau sudah di rumah, nggak ikut kuliah tuh, alasannya apa ya Gerald dengan Yohana? Ini mikrofonnya kayaknya internet connection-nya lagi nggak bagus nih. Mungkin ada kesibukan lain Pak, atau lupa kelas. Kesibukan atau lupa ya. Kenapa yang dua orang nggak punya kesibukan lain dan lupa aja? Gimana Gerald? Ya mungkin kayak beberapa orang yang belum datang itu sih Pak. Kayak yang Yohana bilang tadi, mungkin kelupaan atau mungkin bahkan ketiduran karena tadi sebelumnya kan ada istirahat yang lumayan panjang ya. Mungkin sedang saya coba usahakan lagi Pak. Sama mungkin ada yang itu Pak, baru pulang dari sholat Jumat, jadi mungkin belum sampai ya, di kita tempat. harus kasih toleransi untuk mereka yang baru pulang sholat Jumat, harus makan dulu. Ya santai aja, nggak apa-apa. Kita harus berdemokrasi di Indonesia.
Oke, nambah 1, mudah-mudahan nanti ada. Nah, kita mulai saja. Sambil saya mau minta absen ke Mas Agus. Udah dikumpulkan ya, cuman saya ketinggalan nih, belum lihat. Menarik nggak tugasnya? Ada pertanyaan nggak? Udah pada selesai belum? Saya sambil makan nih, belum selesai makan. Lalu udah pada kelar Pak, yang minggu ini nanti mau di print habis kelas. Enggak, yang udah dikumpulin kemarin gimana? Yang dikumpulin kemarin. Beda ya? Masih ada tugas yang belum dikumpulkan ini ya? Pak, untuk tugas yang minggu lalu tuh kan pas ngerjain kayak ngacu ke buku tuh ada yang batas minimum gitu Pak ya? Batas minimum itu apa ya? Kayak ketebalan minimum jalan gitu. Ketebalan minimum jalan, iya ada di tabel 12 ya? Atau 10 ya? Iya, tabel 12. Nah itu sama yang di Pasdin itu beda gitu Pak value-nya, nilainya. Untuk mengerjakan bagan desain 7 bukan? Kalau bagan desain 7 yang hari ini Pak. Oh yang hari ini? Iya. Belum ada yang dikumpulkan ya? Sore mau diantar Pak, setelah kelas. Oh baru sore ya? Iya. Oke, iya. Ya udah, yang ini aja, yang bagan desain 7 aja supaya kita maju nih. Nah jadi udah dikerjakan atau belum? Udah dong ya? Tinggal Udah di-print Pak. ya? Tinggal di print. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas pengerjaan tugasnya? Ada yang masih ragu-ragu nggak? Ya udah, kalau nggak ada, siapa ya yang mau share screen ya tugasnya ya? Supaya bisa langsung dibahas, dilihat. Ahmad Falah aja, paling atas nih. Ahmad Falah bisa? Boleh Pak. Oh kamu Ahmad Falah itu? Iya saya Pak. Oh ya udah, kebetulan tuh paling atas tuh. Ya, yang berikutnya Ilham Rahadian Widyananda. Ya, boleh Pak. Ya, Ahmad Falah dulu. Share screen ya. Ahmad Falah share screen ya. Iya Pak, sebentar. Iya. Saya belum selesai makan nih kebetulan. Saya sambil makan ya. Oke, baik Enak Pak. jadi daring, kita bisa makan, bisa ngerjain asisten, sambil ngasih kuliah. Gitu. Tapi kan nggak ninggalin kuliahnya. Gerald dengan itu suruh masuk ya si 8 orang lagi ya. Oke Pak, siap. Wow, bagus. Salah. Kemarin disuruh bikinnya kan kayak biar miripin sama yang bagian 7 Pak ya. Bagian desain 7. Nah, berarti ya saya kalau langsung kasih komentar. Kamu menemukan buku Oxford-nya ya? Iya Pak. Buku e-booknya sih Pak. Ya, e-book ya. Nah, sebentar satu-satu ya. Nah, ini Ahmad Falah, saya langsung bisa menebak bahwa dia bisa menemukan e-booknya.
32 mahasiswa yang sekarang lagi ikut. Siapa yang belum dapat e-booknya? Ini udah dapat semua sih Pak. Soalnya saya yang kirimin kemarin. Kirimnya di grup supaya saya juga dapat dong. Oh iya Pak. Saya sih punya bukunya yang hard copy. Tapi kalau e-booknya biar aja untuk kuliah gitu. Kirim ya. Oke Pak. Ya, Yohana. Silakan. Siapa namanya? Ahmad Falah. Apa Pak? Iya, kamu ngerjain tugas yang diperintahkan minggu lalu. Maksudnya Pak gimana Pak? Tugasnya apa minggu lalu? Oh, minggu lalu Bapak ngasih tugas yang ini Pak? Iya, coba dipresentasikan gimana tugasnya apa, kamu ngerjainnya gimana gitu. Oh, oke. Jadi kemarin kan disuruh bikin bagian 7 ya, untuk yang nomor 3. Sebentar, mana sih buku yang ketiga? Yang pedoman ketiga Pak. Nah itu disuruh bikin grafiknya, bagaimana caranya biar sama dengan yang di 7.19 kalau nggak salah. Ini dia ya 7.19. Nah itu jadi value-nya kan pembebanannya itu kira-kira dari 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7 ya. Nah tapi ini ngajainnya lagi lebih dari itu sih 10 sampai 8. Soalnya di contoh yang di Ausroad 10 pangkat 8 Pak. Jadi di sini datanya ada itu desanya ya, desa atau maksudnya N di sini. Nanti ada rumusnya itu yaitu T sama dengan 219 min 211 dikali log CBR tambah 58 kali log CBR kuadrat terus dikali log desa per 120. Nah jadi ini tinggal dimasukin aja value CBR-nya, itu ada 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20, sama 30. Terus datanya dimasukin ini, tinggal masukin rumus ya Pak. Masukin rumus yang ada pada figur 84. Terus diplot ke grafik. Sudah begitu? Iya. 34 mahasiswa yang lain, 33 mahasiswa yang lain, ada komentar nggak atau ada pertanyaan nggak? Atau bisa menilai nggak bahwa ini salah? Oh, ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya Pak, kalau tanah yang ada di lapangan itu sebenarnya lebih besar dari 30, berarti untuk bagian ini kita bakal mengacunya ke garis 30 tetap gitu ya, atau gimana? Ya. Yang di Oke, itu dijawabnya nanti ya. Yohana, tugasnya nggak begini ya Yohana ya, dengan Gerard ya? Pak, Tugasnya bukan seperti yang dijelaskan oleh tadi ya? tugasnya benar Pak, yang ini membuat grafik ulang yang minggu lalu. Menurut Gerard begitu, menurut saya salah ya? Saya salah ngomong atau gimana ya? Iya Pak, seingat saya juga tugasnya begini Pak, disuruh bikin grafik yang Ausroad ini. Coba ditulis di WhatsApp group, bisa dibuka nggak? Ditulis ya sama kamu ya tugasnya ya? Ada yang nulis nggak tugasnya? Bisa di-share screen nggak WhatsApp grupnya?
kemarin lupa nulis di WhatsApp grup, Pak. Oh, lupa ya? Iya. Di buku yang ada catatannya di buku bisa dituliskan nggak? Bisa kita baca sama-sama. Ada yang nuliskan tugasnya di buku nggak? Mas Agus, saya lagi ngasih kuliah dari SIBE nih, 33241. Bisa diprintkan pesertanya nggak ya? Untuk daftar hadir ya? Daftar hadirnya saya mau. Ke Bapak ke atas. Boleh sekarang dikirim? Ya, bisa Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ada yang bisa share screen atau share screen yang udah barusan ditulis, yang tulisan yang di buku catatan. Tinggal 4 orang lagi. Di foto aja juga nggak apa-apa sih buku catatannya. Ya Pak, boleh saya coba share screen, tapi saya cuma Nggak apa-apa. nulis sangat Iya, singkat. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Coba nulis seperti itu Pak. Dan Oh, cuma Nggak ada singkat beda. itu ya. Segera print itu formulirnya. Kalau nggak selesai lagi jam 4. Cuman begini ya nulisnya ya. Iya. Nggak ada yang lebih lengkap. kalau saya enggak, Enggak. Yang lainnya maksudnya. stop share ya Pak. Ya, stop share. Yang lainnya ada yang lebih lengkap dari itu nggak? Tugasnya apa? Tadi atau udah menjawab ya? Saya belum dengar ya di sini. Sih nggak ada lagi, Pak. Seperti itu semua nulisnya. Iya Pak. Ya Iya Pak. Pak sama Pak. Oh, oke. Hmm. Nah, waktu kemarin ya harusnya minggu lalu saya menjelaskan. Coba dibuka yang bab 7.3 MDP-nya.
yang prosedur desain Pak? Atau enggak? MDP itu apa judulnya ya? Manual Desain Perkerasan ya? Yang bab 7.3. Minggu lalu didiskusikan kalau nggak salah. Apa enggak ya? Saya lupa. Yang ini Pak, yang metode desain perkerasan jalan kerikil atau perkerasan dan prototipis Pak. Oh iya benar. Ya, belum. Udah buka Pak. Belum di-share tapinya ya. Oh, ya. Makasih Mas Agus. Ya, makasih. Mas Agus, tolong dibuatin yang lengkap aja ya dari minggu ini. Sisanya berapa minggu lagi ya? Jadi nanti supaya jadi satu lembar setiap kali saya kuliah, saya bisa mengabsen gitu. Ya, tolong ya. Mas Agus, ininya boleh kecil aja Mas Agus. Jadi bisa kecil-kecil kan, saya cuma centang-centang aja. Oh, baik. Jadi bisa satu lembar aja, nggak berlembar-lembar. Ada 6 kolom. Lebih ya, kan ini belum UTS. Setelah UTS 7 kali lagi. Sekarang 2 lagi, jadi 9 harusnya. Oh ya. Ya, makasih ya. Belum share ya? Saya sih belum lihat nih. Temennya udah lihat belum? Temennya udah lihat Ahmad Falah share screen belum? Belum, Pak. Dibantu dong. Belum kelihatan gitu. Nah, ini. Nah, jadi dijelaskan. Indonesia kan punya tuh ya pedoman sampai SE Dirjen. Yang berdasarkan itu ditulis tuh pertama tuh. Metode desain perkerasan secara empiris. Nah, terus saya bilang, apa emangnya Dirjen Bina Marga gitu ya, mengakui bahwa Indonesia salah dalam hal mendesain jalan. Nah, terus akhirnya yang dari Australia aja diimpor gitu. Bukan udah dijelaskan yang begitu? Sudah dijelaskan belum?
Ya saya itu kemarin ingatnya Pak langsung ke pembahasan yang bagian desain 7 Pak. Enggak menjelaskan ini, enggak Iya, menunjukkan ini. belum Pak, belum. Oh, ya sudah nggak apa-apa, berarti kurang ya. Nah jadi gini kita lihat ya, metode desain perkerasan secara empiris. Nah itu kan menghasilkan bagan desain 7. Terus katanya di paragraf kedua, bagan desain 7 dikembangkan secara empiris atas dasar daya dukung tanah dasar dan tebal perlu perkerasan untuk mencegah kerusakan alur. Nah ya sudah, jadi buku pedoman dengan SE yang sudah kamu selesai tugasnya minggu lalu digunakan. Apa nggak bisa SE Dirjen itu menghasilkan bagan 7? Bukan begitu saya jelaskannya. Yohana dengan Gerald. Nggak apa-apa. Kesalahan ada, jangan lihat kesalahan lah. Saya juga nggak nyalahkan, nggak menghakimi, nggak menyakiti gitu. Ya, tapi menjelaskan nih. Itu sebagai dosen gitu. Ya, namanya juga manusia kan. Harus dimaafkan kalau saya terlewatkan. Nah, sekarang saya bilang tuh, ya kamu sudah belajar metode empiris, gitu ya, sampai mengumpulkan tugasnya, belum saya lihat gitu ya. Nah, nggak tahu juga benar atau salah gitu ya. Nah, kita buktikan apakah metode empiris Bina Marga yang sudah kamu pelajarin berapa minggu tuh ya, 6 minggu ya, bisa menghasilkan bagan desain 7 ini gitu, supaya jangan mengimpor dari Australia gitu. Gimana? Atau jangan begitulah ya, karena sebagai anak muda juga kan kalau kamu pergi ke mall, sekarang mah anak muda kan belinya yang branded gitu ya, karena semua punya uang. Yang lokal kadang-kadang nggak mau dibeli, meskipun Pak Jokowi mengatakan cintain produk Indonesia gitu ya. Tapi kadang-kadang produk Indonesia ini emangnya nggak tahan lama sih ya. Beli produk impor lebih keren, lebih tahan lama gitu. Nah, kita masih berusaha lah ya, produk dalam negeri ini hidup di negara Indonesia gitu. Nah, ini dalam hal desain perkerasan juga nih. Ya, kita kan sudah punya tuh SE Dirjen, buku pedoman, ya yang sudah kamu pelajari gitu. Nah, tiba-tiba suruh pakai metode Australia. Nah, sah-sah aja. Nah, tapi apakah ya, nanti pertanyaan kedua ya, apakah kalau misalkan CBR-nya atau apa ya, kerusakannya bukan alur gitu ya, nah terus yang metode Australia itu bisa dipakai gitu. Nah jadi saya bilang, nah apakah kamu bisa membuat bagan desain 7 dengan pedoman atau SE 12? Bukan begitu Yohana dengan Gerard tugasnya? Oh, berarti pakai rumus-rumus yang udah dipelajari sebelumnya ya Pak, bukan langsung yang dari Ausroots gitu. Maksudnya Pak. Iya. Kamu mengimplementasikan metode empiris yang sudah kamu pelajarin gitu. Menggunakan itu. Ya, kalau tugasnya hanya memplot grafik aja mah, tugas anak SMA kali ya? Benar ya? Ya.
Siapa namanya tadi yang paling atas? Itu bisa nggak kamu memindahkan data dari Palembang itu ke formulir itu? Satker PPK dengan wilayah cakupan PPK. Itu dibantu, kamu kan udah pernah masukin dulu. Iya, Pak. Si siapa namanya? Intan ya? Intan. Harus selesai jam 4 ya? Iya, Pak. NIP-nya berapa tadi ya yang mempresentasikannya? NIP-nya berapa tadi? Siapa namanya? Ahmad siapa? Ahmad Falah? Iya Pak, saya Pak. NIP-nya berapa nih? Saya cari di daftarnya. Saya name-nya 122 Pak. 122. Oh, paling Iya. atas juga Ahmad Falah Herjan. Ya. Gimana? Jadi tugasnya jelas sekarang? Untuk minggu depan. Oh, jadi bikin bagian desain 7 tapi menggunakan cara yang bina marga Pak ya? Iya. Atau Itu gini, kamu lapis bertanya dulu. mana, Pak? Hah, kenapa? Untuk lapis mana, Pak? Lapis permukaan. Untuk bagian 7. Kan di bagian 7 kan, maaf, dilihatin lah. Ini kecil-kecil jadi. Ya, dimasukin data yang tadi siap, dimasukin. Oh iya. Nah, itu kan penjelasan bagian 7-nya ya. Intan dengan kamunya boleh ke sini nanya ya. Kalau nggak ngerti juga. Ini kan ini penjelasan bagian 7 nih ya. Bagian 7-nya di bawah coba ditunjukin. Udah pada tahu lah ya bagian 7-nya mah ya. Nah ini kan ya. Nah ini. Nanti lebih enak pakai metodenya Indonesia loh daripada ini. Kalau misalkan IP-nya mau dirubah, di sini bisa nggak? Kalau S0-nya mau diubah, bisa nggak di sini? Nggak bisa, Pak. Kalau PR-nya mau dirubah, bisa nggak di sini? Nggak bisa juga, Pak. Apalagi ya yang ada di situ? IPT. Kalau IPT-nya mau dirubah jadi 1,5, bisa nggak di sini? Nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa, terus jadi bagus yang mana nih antara ini dengan pedoman Indonesia? Harusnya bagus Indonesia, Pak. Harusnya kan ya. Nah, jadi gini sebenarnya nggak mau bagus-bagusan lah, ya. Tapi kalau semua variabel yang lain mau dirubah, terus gimana gitu? Kan nggak bisa di sini kan? Jadi yang ingin kamu ketahui adalah bagian 7 ini berlaku untuk nilai PR berapa, S0 berapa, IP 0 berapa, IPT berapa, A berapa, gitu kan? Bener nggak? Nah, itu, jadi ini boleh dipakai di Indonesia dengan kondisi IP 0-nya sekian, IPT-nya sekian, PR-nya sekian, S0-nya sekian, terus apa lagi? A-nya sekian, nilai A-nya sekian, gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah, jadi boleh kalau kita mau mendesain di Indonesia dengan nilai-nilai tadi yang segitu, ya udah, jangan susah-susah, pakai saja nomogram grafik yang sudah dibuat oleh orang Australia, gitu kan? Tapi kalau itunya berubah, kamu terpaksa harus pakai buku pedoman atau buku SE. Atau programnya Pak Junaidi. Bukannya begitu?
Nah, saya ingin ngajarin kamu gitu ya. Untuk kamu lebih fasih menggunakan rumus-rumus ya yang di buku pedoman itu untuk menghasilkan grafik ini gitu kira-kira. Nah, kalau kamu ngitungnya secara manual itu mungkin 3 bulan baru selesai. Kebetulan saya punya program Pasdin yang kamu tinggal masukin dalam semenit sudah dapat hasilnya kan? Ya, jadi ini doable. Diajarin oleh Pak Junaidi, cara begini bisa dikerjain. Karena Pak Junaidi sudah menyediakan program untuk kamu. Gitu. Makanya sebelum ini, kamu harus bisa dulu mengerjakan apa yang dikerjakan program gitu. Ngerti nggak ya? Kan saya kejar terus supaya kamu jangan menggunakan programnya saja. Ngerti gitu menggunakannya dengan membaca buku pedoman dengan SE. Yohana dengan Gerard sambil kita nunggu siapa yang mau bertanya lagi. 3 orang yang nggak hadir siapa? Ayo, yang tidak hadir angkat tangan. Ada 3 orang. Noel, Nicholas Geraldo. Sebentar saya ambil bolpen. Noel NIP-nya berapa? NIM-nya berapa? Yoel atau Noel? Noel, Pak. Belum ketemu nih saya 126 kalau nggak salah. Iya, Pak. Oh, Boni, Vasius, Noel, Pandya Utomo. Iya, Pak. Oke, itu nggak masuk. Siapa lagi? Siapa lagi, Ger? Nicholas Geraldo, Pak. Nomornya berapa? Itu 121 kalau nggak salah. Nicholas ada 2, ada 157. Oh iya, Nicholas Geraldo Binsar. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Satu lagi. Nah, ini satu lagi Reinhard, Pak. Reinhard Martomu David namanya. Ternimnya saya lupa. Ada yang tahu nggak? 148. Reinhard Martomu David ya. Iya, Pak. Ya, udah 3 ketemu. Nah, begitu. Jadi cari berapa nilai PR, S0, IP0, IPT, gitu ya. A kecil, tabel 11 kalau nggak salah, atau 10 ya. Yang bisa menghasilkan grafik seperti ini. Makasih Mas Agus. Dari minggu pertama ya? Iya. Oh ya, makasih. Kalau gitu gini dong. Kan mereka udah absen elektronik. Ya. Yang 1 sampai 6 tolong diisi dulu. Dilihat sama Mas Agus. Ya, dilihat di 6 ya. ya. Oh, ya. Sorry ya, bolak-balik ya. Makasih. Ya. Bisa nggak ngerjainnya? Gerard dengan Yohana. Masing-masing garis ini ya Pak, untuk masing-masing CBR berarti Pak, atau gimana Pak? Harusnya iya ya, kan bagian 7 secara keseluruhan
Harusnya enggak kamu nanya begitu karena takut lama atau gimana, Yohana? Enggak, Pak, memastikan. Mana tahu. Ya semuanya aja kan, mau tahu orang Australia membuat ini gimana kan? Oke, Pak. Benar ya? Ya. Harusnya nggak lama, Yohana, karena kalau menggunakan program pasti nggak lama harusnya ya. Lama nggak? Coba dulu, Pak. Coba dulu ya. Oke, Gerard ada pertanyaan nggak? Oh, dari saya belum ada sih, Pak. Coba Gerard, saya minta kamu jelaskan bagaimana menggunakan grafik ini untuk mendesain. Oke, kalau menggunakan grafik ini, pertama ya harus dicari tahu dulu kan dia beban lalu lintasnya berapa. Oke, saya kasih dulu satu-satu. 1 juta. Juta boleh gimana, Pak? Saya kasih data yang kamu minta bebannya, misalkan untuk desain 1 juta. Oh iya Pak, bisa Pak. Terus gimana? Terus dari yang beban lalu lintas 1 juta ini itu ditentuin dulu CBR-nya berapa. CBR apa? Buat lapisan pondasinya. Kalau saya kasih tahu, CBR yang pertama adalah CBR, misalkan saya kasih 2%. Oke, 2% ya Pak. Berarti yang dari 10/6 ini ditarik ke atas gitu. Nanti sampai ke garis yang 2%. Terus habis itu dari titik itu ditarik garis ke kiri. Berarti ini sekitar 625 Pak. Boleh, 625. Ya, terus udah selesai atau belum? Mungkin untuk perhitungan berikutnya yang lapisan berikutnya gitu Pak. Jadi beda CBR lagi. Berapa maunya? Misalkan 10. Oh, misalnya 10 ya Pak. Berarti kalau 10, nanti yang dari 10/6 ini ditarik lagi ke garis yang 10. Terus itu nanti berarti dapatnya 260. Ya, 260 Pak. Terus buat yang lapisan kedua ini. Bentar, 260 artinya apa? 260 itu berarti tebal lapisan yang di bawah, di atas, agak-agak lupa sih Pak sebenarnya. Ada temannya yang bisa bantu, karena kita lagi nggak menguji kan ya. Karena menurut saya udah jelaskan minggu lalu kan ya. Jadi boleh buka buku catatan. Siapa yang bisa membantu Gerard? Seingat saya itu buat lapisan penutup sama pondasi A bukan Pak? Bukan. Yang berapa? Yang 26 itu? Iya, 260. Salah, bukan. Coba lihat lainnya, bukan di buku catatannya. Ini dong. Makan tolong udahnya. Nanti nggak selesai lagi. Dia nanya semua kerjanya gimana, kayak gitu aja mah nggak bisa kamu kerja.
Yang nemuin di catatannya enggak? Tadi yang ditanyakan, maaf Pak. Tadi yang ditanyakan 200 ini ya Pak, 260 itu CPR. 10% dapat 260 itu lapisan apa gitu ya Pak? Iya benar. Nah, 260 berarti seharusnya itu jadi tebal lapisan yang ada di atas fondasi B Pak. Jadi tebal fondasi B-nya dikurang apa? Gimana Pak? Kayaknya salah. 365 mili adalah tebal lapisan yang CBR-nya 10%. Sama nggak dengan jawaban kamu? Sepertinya maksud Ilham seperti itu sih Pak. Soal tadi maksudnya Ilham, begitu, bagus. Maksudnya begitu, ngomongnya beda gitu ya. Ya, soal tadi Ilham ngomongnya tebal di atas lapisan B, Pak, bukan tebal lapisan B sendiri. Iya, jadi salah dong ya. Tapi maksudnya benar, cuman salah. Ya udah terserah kamu. Ya, tapi gitu jawabannya. Ya, jadi 365 bukan 260. 365 dari mana tuh 365? Dari subgrade ke fondasi B-nya Pak. Berapa dikurangin berapa atau berapa ditambah berapa? Dari atau 625 kurang 260 Pak. Iya, dari 625 dikurangi 260. 260 itu adalah lapisan di atas yang 10%. Ngerti nggak? Nah, di atas 10% ada material apa lagi? Misalkan material yang 30% CPR-nya. Terus gimana? Kalau di atasnya material yang 10%, ada material yang CBR-nya 30%. Siapa tadi yang lagi ngedesain ya? Falah bukan ya tadi ya? Atau siapa ya tadi? Yang minta 1 juta dari saya siapa tadi? Yang lagi mencoba mendesain siapa tadi? Intan Firman, saya bilang ke sini, saya mau ngajarin. Kalau kamunya lama jawabnya, saya bisa kerja dengan asisten nih jadinya. Sambil ngajar, sambil ngerjain asisten. Gerald Pak tadi Pak. Oh Gerard terusin Gerard. Ya gimana Pak? Kamu tadi keganggu? Ya tadi ada yang ngetok kamar Pak. Ya silakan dilanjutkan, kita udah nunggu tadi. Kamu taruh sana komputernya, balikin. Kamu terus segera ke sini, jangan lama lagi di sana. Udah tinggal itu, cuma komputernya aja dibalikin. Kan lagi ngerjain dengan kertas tadi. Iya.
komputernya dibalikin dulu. Komputernya dibalikin, mouse-nya dibalikin. Kamu lagi ngerja dengan kertas nanti. Iya. Silakan Gerard. Oke, mungkin nge-recap yang tadi dulu ya Pak. Jadi kan Iya, boleh diulangi. dari yang lapisan terlalu lama, iya. Subbase-nya 2% tadi dapat 625 ya Pak. Terus habis itu yang lapisan agregat B itu sebenarnya 10% itu dapat di grafiknya itu 60 tadi. Oh ya 260. Terus buat yang lapisan agregat B-nya itu berarti dari 625 dikurangin 260. Nanti jadinya 300 berapa tadi ya? 365. 365 Pak, ya 365. Ininya harus ada 3. Ininya harus 3 dulu. Jadi dari sini, 2 grafik ini, 2 tabel ini, masuk ke 3 tabel di sini. Kamu buat dulu tabelnya. Nggak bisa kerjanya kalau nggak tabelnya. So, print lagi yang 2. Silakan Gerard. Terus yang buat lapisan teratasnya berarti yang pakainya lapisan di atas B berarti pakainya yang 260 tadi Pak. Benar gitu nggak ya? Seingat saya gitu. Kayaknya salah ya teman-teman ya. 260 itu untuk Oh iya benar. kelas B Pak. Iya benar. Di atas kelas B, iya benar ya. Terus Gerard? Oke, terus yang lapisan berikutnya CBR-nya berapa Pak? Berapa 30. Ya? Oke 30 berarti ya seperti tadi lagi dapetin tuh 140. Ya 140. Terus buat yang lapisan penutup tuh berarti yang 260 tadi dikurangin 140, dapatnya 120. 120 adalah lapis penutup. Ya lapis penutupnya. Itu salah lagi ya teman-teman ya? Iya Pak, harusnya lapis A Pak. Yang 140 yang CBR-nya 30. Iya. Yang CBR-nya 30. Iya. Iya, itu Gerard. Gerard ada sedikit salah tuh, bener nggak Gerard? Yang penutupnya jadi cuma 12 gitu ya? Ya, 12. Benar Gerard. Ada keliru sedikit ya? Oh iya Pak, iya. Bisa diulangin dari awal lagi supaya nggak ada yang kelirunya? Oke Pak, baik. Ya, jadi tapi tadi ngerti kan kamu kan? Ngerti kan? Paham? Iya, mengerti Pak. Ya, supaya ini kan teman-teman kamu masih mendengar kamu. Jangan-jangan masih salah juga kan? Ya, coba sob, ya, diulangin. Nah. Oke, mungkin dari yang lapisan paling bawah itu ada subbase, itu tadi CBR-nya 2%. Terus dari grafik ini... kalau yang 2% itu subgrade. Oh ya, subgrade Pak. Salah ya, ngomong. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan salah-salah ngomong lagi ya. Oke, ya? Siap Pak. Oke ya, siap ya. Jadi yang 2% tadi subgrade itu di grafik ini didapetin ketebalannya 625. Terus habis itu yang lapisan di atasnya lagi itu ada lapisan agregat B, itu CBR-nya tadi udah diketahui 10%. Terus dari grafik ini didapetin tuh tebelnya tadi 260. Tapi yang tebal lapisan agregat B-nya itu didapatnya dari yang 625 tadi dikurangin 260 yang barusan didapat, itu jadi 365. Benar kan Pak? Halo? Sampai selesai, kedengaran. Oke Pak, oke. Terus buat yang lapisan berikutnya itu yang kelas A itu CBR-nya 30% tadi. Ini sama caranya, terus didapetin tadi 140 ya tebalnya. Iya 140-an gitu. Terus dari situ dicari apa? Dapatnya 120 dulu ya kalau nggak salah ya. Gimana Pak? Yang iya 120 dulu. Iya 120 kan dibaca di grafiknya kan. Nah, terus di grafiknya gimana? 100 berapa ini? 140. 140.
Ya 140 kalau di grafiknya. Mm-mm. Terus buat nyari tebalnya itu berarti dikurangin sama yang 260. Itu dapat 120 mm. Ya. Tebal material yang CBR-nya berapa? Tebal material yang CBR-nya 30%. Benar. Nah, terus di atas yang 30%, di atas yang 30%, berarti pakainya yang tadi dapat dari grafik itu 140. Nah, boleh milih tuh. Boleh burda, boleh apa gitu. Boleh banyak pilihan tuh. Gitu ya, cara makainya ya? Ngerti ya cara makainya ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Nah, itu yang nanti akan dibandingkan dengan prosedur kalau menggunakan metodenya Bina Marga gitu kan panjang lebar kan itu. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi ini sangat singkat ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Ini Pak, kan sempat kemarin pas kita pengajian ada yang semacam desain alternatif gitu Pak ya di Pasdin itu Pak. Nah, itu dihubungin dengan ke yang Ausrut ini gimana Pak ya? Ya, kamu nanti lihat bahwa yang Ausrut cocok dengan alternatif 1, 2 atau 3 gitu kan. Oh, salah satunya Pak ya berarti. Iya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Oke, Pak. Nah, sebelum berlanjut ya, ini harus diselesaikan dulu nih. Ya, jadi minggu depan coba Yohana lagi ya, Yohana dengan tadi Gerard udah ngomong ya, Yohana ya. Bisa ya, harus selesai ini ya. Ada kesulitan apa lagi kira-kira Yohana? Yang membuat tugasnya nggak selesai lagi nanti. Pasti selesai lah ya. Siapa namanya? Falah, Aman Falah ya, gampang lah ya. Ya, dicoba dulu Pak. Dicoba dulu ya. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya nggak? Nah, kalau tidak ada, kita akhirin kuliah yang sampai di sini dulu. Ya. Dan 3 orang udah hadir belum? Belum Pak. Iya. Nanti absen mempengaruhi nilai akhir ya. Ya, jadi jangan absen. Ya, kalau bisa hadir terus ya nilainya bagus lah. Oke. Saya mulai pantau dari minggu ini ya. Ya, karena aneh kalau sudah daring nggak ikut kuliah itu. Nah, ini kan sholatnya udah lama kan ya. Jadi bukan karena alasan ketiga harusnya. Gitu ya. Bukan karena alasan ketiga gitu ya. Kalau makan, saya tadi ngasih kuliah sambil makan tuh. Kayaknya boleh juga saya. Waktu saya di Inggris, kuliah sambil makan. Boleh sama dosennya. Iya. Gitu ya, tapi nggak boleh nggak masuk. Gitu. Nah. Nggak tahu alasannya apa lagi. Nah, jadi kasih tahu Nicolas, Geraldo Binsar, Bonifacius, Noel, Pandia Utomo, Reinhard, Martomu, David. Ya, saya izinkan nggak masuk lagi, ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat nilainya aja dibobotkan ke nilai akhir. Ya, oke. Ketua kelas ada yang mau tanya nggak ya? Saya nggak mau sadis-sadisan ya, gitu. Tapi kalau nggak masuk, nggak ada berita, saya kira nggak tahu juga nilai ngomongnya gimana, karena nanti takut jelek. Nggak pernah boleh lah ngomong-ngomong yang jelek ya. Semua orang Indonesia bagus lah. Ya, siapa namanya? Yohana dengan Gerard, oke? Sebagai ketua kelas, tolong disampaikan. Nggak respon nih? Memastikan. Iya, jangan nggak masuk gitu maksudnya. Jelas nggak? Oh, iya Pak. Jelas Pak. Nah, kasih tahu, itu bukan tanggung jawabnya kamu ya. Untuk mereka suruh masuk ya. Hanya ngomong aja, Pak Junaidi barusan minta nggak boleh nggak masuk. Itu aja udah. Kamu nggak boleh nyuruh-nyuruh gitu. Kan udah pada dewasa kan? Ya? Enggak, bukan tanggung jawabnya kamu ya.
Hanya ngomong aja, Pak Junadi minta kamu masuk nggak apa-apa, tapi kata Pak Junadi akan mempengaruhi nilai akhir. Cuma gitu aja ya. Jadi jangan terbeban ya. Ya Yohana ya. Ya Pak. Gerald, bantu Gerald. Baik Pak. Bukan tugasnya kamu ya. Kalau mereka milih nggak masuk boleh. Ya. Yang sekarang masuk, kamu juga milih nggak masuk, nggak apa-apa. Tapi mempengaruhi nilai akhir nantinya. Ya. Oke. Gitu Gerard dengan Yohana, ada pertanyaan nggak? Ini Pak, mau mastiin lagi. Jadi berarti tugasnya cari tahu yang di grafik ini masing-masing CBR-nya itu IP 0-nya berapa, IPT, PR gitu-gitu kan Pak? Mungkin iya, mungkin itu aja supaya lebih tegas begitu ya. Kalau gitu Pak, untuk tapi nggak tahu ya. Apa bisa mendapatkan garis yang linear begini? Paham nggak? Kalau untuk menghasilkan garisnya tanpa rumus sih masih belum kebayang ya Pak. Tadi saya mikirnya cuman tebal lapis granular itu apa D1 tambah D2 tambah D3 ya? Tadi kan udah ada subgrade, ada yang 10%, ada yang 30%, dan ada lapisan penutup. Yang contoh tadi oleh Gerard itu. Oh oke Pak. Kalau gitu palingan ini sih Pak, nanti kalau yang tadi Bapak kasih contoh kan untuk beban rencana 10 pangkat 6 Pak. Kalau nanti untuk tugasnya berapa Pak? Ya kamu boleh 100.000, 1.000.000, 10 juta. Kalau yang di tengahnya boleh yang 500.000, 5 juta. Jadi 5 titik, satu garis. Bebas aja ya Pak berarti? Bebas aja. Kalau ada yang lebih penasaran lagi, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Karena skalanya logaritmik kan tuh. Kalau saya dengar dari Yohana sih menurut saya masih ada keraguan-raguan ya. Tapi kan saya nggak boleh prejudis jelek ya. Nah sekarang masih saya kasih kesempatan kalau ada teman-temannya yang mau memastikan bahwa bisa berhasil mengerjakan tugas ini. Gerald dulu kali sebelum temannya yang lain. Kalau saya jujur masih agak bingung sih sebenarnya arah tugasnya itu gimana dan mungkin atau enggaknya buat dikerjain sama kayak bikin grafik ini. Teman-teman ada yang bisa bantu Gerard enggak tuh? Yang saya tangkap sih Pak tadi tugasnya itu datanya yang tadi ya masukin ke 3 tabel ini apa yang bisa dulu? Coba pakai bolpen. Ya silakan. Yang tadi saya tangkap sih tadi tugasnya itu nyocokin nilai ketebalan lapisan. Bukan, saya langsung aja bukan. Kamu membuat grafik seperti ini. Sumbu Y-nya adalah, sumbu X-nya adalah beban N, sumbu Y kanan adalah CBR, sumbu Y kiri adalah tebal lapis granular. Grafiknya nanti bisa beda, boleh beda, nggak jadi masalah. Membuat grafik, tapi bukan dari memplot rumus gitu. Kalau yang tadi ditunjukin yang pertama itu siapa yang presentasi, Fala Harjan, itu kan memplot rumus saja. Ini kan kamu membuat grafik ini untuk keperluan desain gitu. Nah keperluan desain itu kamu sudah bisa ada bukunya atau ada program pastin. Kenapa harus ada bagian desain 7 gitu? Paham nggak? Bantu, silakan siapa lagi yang bisa bantu Gerard dengan Fala Harjan? Kamu di sana kerjanya dengan si Firman, supaya Firmannya ikut kerja, jadi bisa selesai jam 4.
Silakan yang mau bertanya lagi nih, masih banyak, ada 37 orang tuh ya. Bungaran Tua Lumban Gaol. Pak. Gimana, bisa? Ya, coba dulu Pak. Coba jelasin yang kamu coba ke Malah Harjan dengan ke Gerard. Yang tugas tadi Pak. Yang tugas tadi untuk minggu depan ya. Jadi membuat grafik ini tadi sesuai datanya tadi lewat pakai pastin juga Pak. Gimana pakai pastinya untuk mengerjakan tugas ini? Tadi data-datanya tadi yang berbeda tadi nilai A-nya, terus nilai IPT-nya gitu-gitu Pak. Madana Ilman Wicaksono. Iya, hadir Pak. Iya, gimana? Yang saya tangkap untuk arahan tugasnya itu membuat Katanya grafik. tadi siapa namanya? Siapa tadi ya? Fala Herjan. Nggak terlalu yakin. Bisa nggak kamu jelasin apa yang kamu kerjakan ke Fala Herjan? Iya Pak. Yang saya tangkap arah tugasnya itu kita diarahkan untuk membuat grafik ini pakai persamaan-persamaan yang udah dipelajarin minggu-minggu lalu itu, yang dari buku 1B ya kalau nggak salah. 1A dan 1B. Iya, mungkin seperti itu Pak yang saya tangkap. Untuk bagaimana cara membuatnya saya masih belum kepikiran Pak. Oh, masih ragu-ragu juga ya. Kalau Iva Kistia, Iva Kistia. Makasih. Makasih ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ya. Makasih, Lagi ke toilet Pak orangnya Pak. Lagi ke toilet ya. Iya. Nanti berikutnya Yohana dengan Gerard buat peraturan ya. Kalau ke toilet minta izin dulu lah ya. Ya, minta izin dulu. Jadi ini jangan-jangan hanya bohong gitu. Mahdi Zahran Putu Rahmadika. Iya Pak. Silakan. Kalau tadi sih saya nangkepnya sama kayak yang jelasin Hadana Pak. Jadi buat grafik dari data-data yang udah didapetin kemarin-kemarin. Cuma ya itu tadi cara membuatnya juga saya belum tahu. Terus habis itu sama yang kedua katanya tadi kalau nggak salah bapaknya bilang kalau udah ada kayak pasdin dan yang lainnya yang kayak dari Bina Marga juga, kenapa masih butuh grafik yang kayak dari Austrot ini? Terus kayak mungkin dijelasin alasannya kenapa gitu. Saya nangkepnya sih gitu Pak. Enggak usah. Oh nggak usah. Enggak usah. Artinya ya kamu tahu gini, kamu ada dua pertanyaan. Bagaimana membuat grafik ini? Ya. Itu ya nomor 1 ya. Ya Pak. Nah, itu tinggal dibuat aja sumbu Y kiri, sumbu Y kanan, dengan sumbu X. Nah, kalau kamu ngitung 3 ya, misalkan untuk CBR 2%, N-nya 100.000, nah itu kan dapat titik yang di kiri kan? Iya Pak. Titik di kirinya boleh mana aja, gitu hasil perhitungan pastin. Oh, oke Pak. Nah, yang 1 juta, kamu dapat titik di mana aja kan? Ya, yang di tengah itu kan ya Pak. Iya, tapi boleh di mana aja kan? Titik kan dapatnya kan? Iya Pak. Yang 10 juta dapat titik lagi di kanan kan?
untuk CBR 2%, CBR subgrade kan. Terus dihubungkan aja 3 titik itu. Tuh, gampang kan? Bener nggak? Ya Pak, ya. Ya, terus yang kedua, kenapa sudah ada pedoman, terus pakai yang dari Ausrod? Ya, kalau saya dengar juga kayaknya terlalu nggak enak ya kalimat begitu tuh ya. Nggak tahu saya, kan kita nggak mau menyalah-nyalahkan, nggak mau ngomong siapa yang lebih baik ya. Nah, maksudnya surat edaran SE12 dengan pedoman, ya, itu bedanya dengan ini tuh gimana sih gitu. Nah, ini tuh untuk nilai-nilai berapa di surat edarannya gitu. Jadi kayak bandingin aja gitu ya Pak? Atau ya mempelajarin lah. Ini barang dari negeri Kanguru ini kok nyelonong aja ke Indonesia? Apa Indonesia negara kecil? Ya kan ya, ingin tahu ya. Bedanya apa dengan yang sudah berlaku di Indonesia kan? Iya Pak. Nah, mungkin lebih bagus dari negara Kanguru gitu, kita harus akuin. Tapi kamu sudah punya ya, jadi kenapa harus? Nah gitu kan, nanti kamu bilang kenapa sih yang punya kita itu nggak sebagus dari negeri Kanguru? Jawaban berikutnya begitu kali. Pertanyaan berikutnya kan? Iya. Iya kan ya? Dan kamu juga ingin maju kan? Anak-anak kamu ingin maju, Indonesia makin bagus gitu kan? Jalannya jangan cepat rusak gitu kan? Kamu lagi belajar untuk jalan gitu di sini. Ngerti ya? Ngerti ya, Mahdi ya? Ngerti Pak. Aditya masuk terus nih kalau Aditya. Aditya. Ini saya lihat Yohana nggak masuk 3 kali, Yohana. Nggak lancar ya. Saya kalau rapat Zoom dengan yang lainnya mah lancar ya. Ke toilet lagi ya. Levana, Amelia. Ya Pak. Bisa, Levana. Dicoba dulu, tapi udah lumayan kebayang sih. Kebayang ya. Raden, Farhan, Bara, Hardiansyah. Ke toilet. Muhammad Said Hawa. Hadir Pak. Gimana, Muhammad? Kalau dari yang tadi jelasin lagi sama Bapak, udah mulai kebayang sih Pak. Jadi yang pertama kita sebenarnya pertanyaan gimana cara buat grafik itu gunain sama pedoman yang di Indonesia. Terus yang kedua ngebandingin sama yang dari Australia. Dan ya mastiin kayak kenapa yang dari Australia bisa masuk-masuk aja gitu. Sedangkan di Indonesia lebih baik sebenarnya. Kurang lebih gitu sih Pak. Gusti Putu Agatha Wicaksana. Lagi ke toilet. Kalau enggak Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Yes, hadir Pak. Kalau dari penjelasan Bapak barusan sudah lebih paham Pak. Oke. Jadi mensimulasikan menggunakan program untuk meletakkan titik. Iya, oke ya. Bisa dikerjain ya. Pak, maaf Pak. Ada pertanyaan siapa? Silakan. Tadi saya Aditya Pak, mungkin tadi suara saya belum terdengar. Ya, oh Pak, boleh. Lebih paham dari yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Oh oke. Yasinta, siapa lagi? Tadi mix saya sepertinya bermasalah Pak. Itu Yohana. Saya nggak hadir 3 kali, itu lupa absen Pak. Kalau nggak salah di minggu-minggu awal Pak. Ya nanti tentang absen saya ngomong nih ya. Jangan lupa ya. Terus kalau Yasinta Nurul Larasati. Ke toilet. Nathaniel Ardina. Kalau dari jadi bikin nanti kita coba mencari data-datanya dengan program Pastin, terus dari data-data yang didapatnya itu kita plot ke grafiknya. Ya. Terakhir Namira Ayu Chandrina. Iya Pak.
Mungkin Amira? saya kayaknya ada sedikit pertanyaan sih Pak. Berarti buat nilai yang boleh. S0-nya itu tuh pakainya berarti kayak asumsi kita dulu ya Pak? Kamu ingin tahu Ya. Australia ini menggunakan S0 berapa? Gitu. Oh justru Bahkan harus dicoba-coba gitu ya. Oh iya. Iterasi berarti ya Pak? Ngerti ya, Namira ya? Iya Pak. Nah ini 20 orang dulu yang saya kasih kesempatan. Minggu depan nanti mulai dari 21 ya ke bawah. Ini kalau saya bilang ke Yohana dengan ke Gerard ya, Nicholas nggak masuk minggu lalu. Bonifacius nggak masuk minggu lalu. Reinhard nggak masuk minggu lalu juga. Ya, jadi harus diingatkan gitu ya. Oke. Dan nanti saya nggak fair kalau tiba-tiba gitu ya. Kalau sebelumnya nggak masuk, nggak diapa-apakan, sekarang mempengaruhi nilai. Tolong dikasih tahu dulu. Mungkin yang mempengaruhi nilai yang tidak masuk dari minggu ke-7 minggu depan. Baik, Pak. Sampai minggu terakhir ya. Ya? Oke, Pak. Nah, saya mau akhirin aja kuliahnya. Ya, supaya kamu ada waktu dan dikumpulkan kalau bisa hari Rebo ya. Dikumpulkan hari Rebo karena hari Kamis saya ada di rumah sakit jadi nggak bisa ke ITB. Oke, supaya saya bisa lihat hasilnya. Oke, dan dikasih penjelasan ya dengan cover dengan apa lengkap ya. Ya, lengkap ya, yang detail sekali ya dengan prosedurnya. Mungkin bisa sampai 15 lembar kali. Oke? 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 Ketua kelas saja. Oke, ketua kelas dengan wakilnya. Oke, kita akhiri. Untuk deadline-nya nggak bisa ini ya Pak, diundur ya Pak. Karena hari Rabu ada PR lain Pak. Iya, dikerjain Sabtu dengan Minggu kalau gitu. Dan hari Senin juga ada kuis Pak. Ya sudah hari Kamis. Oh, ya udah boleh Pak, Kamis. Oke, dikumpulin di Satpam ya, nanti dikasih ke Mas Agus. Jadi Mas Agus kirim ke saya. Ada permintaan lain nggak? Ya, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini ya. Oke Pak. Mudah-mudahan minggu depan sudah kuliah di kampus. Belum ya? Saya nggak tahu deh. Ya, masih tinggi katanya Jawa Barat ya. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih.